Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Pak Syaf akan sedikit membawakan topik yang agak berbeda dengan topik-topik yang sebelumnya, ya, yang biasanya saya membahas tentang beasiswa, dosen, kemudian TOEFL, IELTS, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan dalam tanda kutip ikut-ikutan ya, informasi terkait dengan guru ya. Saya juga sebenarnya saya juga guru, meskipun levelnya di perguruan tinggi, tapi sama-sama guru ya. Nah, saya merasa apa ya, tertarik untuk membahas terkait isu tentang P3K yang selalu heboh dan selalu menarik perhatian banyak kalangan. Tentunya ketika saya apa namanya membuka medsos itu biasanya banyak yang bertanya, oh ini kenapa saya tidak bisa ikut, kemudian apa syaratnya dan kenapa saya bagaimana mekanisme dan seterusnya. Nah, kali ini dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas terkait dengan ini, saya izinkan saya untuk mencoba membahas secara tuntas kira-kira peraturan terbaru dari Permen Pan RB terkait dengan pengadaan P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru ya. Jadi saya mencoba berangkat dari peraturan tersebut untuk bisa memberikan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat semuanya yang akan mengikuti program ini tahun ini ya, tahun 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan subscribe Pak Syaf yang sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung saja ke peraturannya. Ini adalah peraturan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2020 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ya. Jadi jelas sekali untuk P3K instansi daerah ya. Nah, ya langsung mungkin saya akan skip langsung ke sini ya. Teman-teman saya tidak akan baca, silakan sobat-sobat sendiri yang akan membaca. Mungkin ini ya yang sangat selalu ditunggu itu adalah kategori dan persyaratan pelamar. Nah, di peraturan terbaru ini ada dua jenis kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas dan juga ada pelamar umum ya. Jadi ada dua kategori yang dibuka untuk pengadaan P3K tahun 2022. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Itu adalah pelamar prioritas 1, ada pelamar prioritas 2, dan ada pelamar prioritas 3. Nah, apa itu pelamar prioritas 1 itu? THK itu tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, apakah otomatis lolos? Ya nanti kita akan baca lagi secara hati-hati dan cermat. Karena biasanya kalau kita tidak hati-hati itu kita akan memberikan kesimpulan yang salah ya. Yang pertama, yang kedua adalah guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Ini apakah dia hanya masuk sebagai pelamar atau hanya boleh atau menjadi prioritas pelamar untuk program ini atau bagaimana nanti kita akan baca secara cermat ya. Berikutnya adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Nah, yang ketiga adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi ada THK 2, turun PSN, lulusan PPG, dan ada guru swasta ini yang prioritas 1 ya. Jadi misalnya ada 10.000 kuota itu mungkin dia akan menjadi prioritas yang pertama. Yang kedua adalah pelamar prioritas 2, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang atas ini adalah THK 2 ya. Jadi ini juga dia masuk prioritas 1 dan prioritas 2 ya kalau saya baca dari peraturan ini ya. Nah, berikutnya adalah pelamar prioritas 3 itu adalah guru non ASN di luar negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ya. Jadi mungkin ada area yang lebih diperluas ya, yang biasanya mungkin ambang batas kerjanya di atas 5 tahun atau minimal 10 tahun nanti akan
Ini minimal 3 tahun. Nah, sekarang kita baca lagi semakin ke bawah. Pelamar umum ya, tadi ada prioritas, dan pelamar umum adalah lulusan PPG. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik ya. Ini mungkin apa namanya di bawah 3 tahun ya. Kalau saya bisa berikan kesimpulan tadi kan, kalau prioritas 3 itu kan minimal 3 tahun, berarti kan artinya 3 ke atas. Kalau ini kan mungkin pelamar yang terdaftar adalah seluruh guru yang terdaftar itu boleh melamar di P3K. Oke, cek. Oke, berikutnya adalah ini ya. Pelamar yang dimaksud pada pasal 4 ya. Pasal 4 itu adalah ini ya, pelamar apa namanya, ada prioritas, dan pelamar umum itu kategorinya ada syaratnya lagi ya. Yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia, pasti dibutuhkan dengan KTP ya. Usia minimal 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada pendaftaran ya. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan hukuman negara. Nah, ini dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih ya. Jadi kalau pernah dipidana 1 bulan ya boleh ya berarti kan. Ini kan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Itu jelas sekali ya. Kalau di bawah 2 tahun masih boleh ya, karena ada beberapa putusan pidana itu yang 1 bulan, 2 bulan, ataupun 1 minggu, wajib lapor, dan seterusnya. Nah, ini tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit TNI, dan seterusnya. Ya, ini jelas sekali. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini juga jelas. Memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang pada sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani bisa dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Nah, ini juga agak rancu tadi di 2 tahun lebih di sini surat keterangan berkelakuan baik, betul di SKKB atau di SKKB itu ada poin bahwa tidak pernah mendapatkan pidana. Lagi mungkin lebih amannya ya SKKB ini menjadi bukti Anda sudah berkelakuan baik ya. Jadi nanti harus mengurus SKKB juga. Persyaratan lain sesuai kebutuhan, nah ini bisa menyesuaikan. Nah, kita baca lagi pasal 7, pasal 8 tentang ini disabilitas ya. Ini harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas, kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Persyaratan bagi penyandang disabilitas diverifikasi oleh panitia daerah. Jelas sekali. Oke, berikutnya pelamar sebagaimana disebut pada pasal 4 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas ungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar kebutuhan P3K pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada JF guru seni budaya dan olahraga. Jelas sekali di sini ya. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan pengadaan P3K JF guru pada instansi negara dilaksanakan secara nasional kementerian berkoordinasi dengan ini jelas, ini mungkin kita bisa lewati saja. Ini Panselnas, oke, ini masalah teknis ya. Seperti kita mengarah juga teknis. Oke, ini mungkin bisa kita lewati. Oke, mungkin langsung ke pelaksanaan ya mungkin ya, teknisnya seperti apa. Nah, pasal 14
Pelaksanaan pengadaan P3K dilaksanakan oleh panitia seleksi P3K juri pemerintahan, panitia seleksi daerah. Jadi ada dua panitia ya, ada panitia Pansolnas dan juga Pansolda. Kemudian ada panitia seleksi mempunyai tugasnya ini ya, tugas-tugas ini ada tugas-tugasnya. Oke, seleksi administrasi, kita baca pelan-pelan ya. Yang pertama untuk Panselnas itu verifikasi data dapodik, kemudian ini koordinasi, ini jadwal pelaksanaan, kemudian jenis jabatan yang lowong, jumlah jabatan yang dibutuhkan dan persyaratan pelamaran ya. Jadi itu yang menentukan adalah Panselnas, kemudian ini sarana seleksi kompetensi dan wawancara, ini bersama dengan Panselnas, melaksanakan verifikasi terhadap hasil seleksi kompetensi juga seperti itu. Jadi kita mungkin skip aja ya. Oke. Berikutnya adalah kita baca yang krusial-krusial. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini pelamaran ya. Pelamar yang pasal 22 ya. Pelamaran atau terkait dengan pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 dan 8 dan melaksanakan pelamaran dimaksud pada pasal 16 huruf C pada satu jenis jalur kebutuhan P3K ya. Tidak boleh ada dua ya. Pelamar sebagaimana saya dapat melamar pada satu instansi saya dan satu kebutuhan jabatan ya. Jadi tidak boleh melamar untuk dua instansi daerah maupun dua kebutuhan jabatan, harus pilih salah satu ya. Dalam hal pelamar yang satu diketahui, ya, ini kalau lebih dari satu instansi atau lebih dari jabatan menggunakan dua NIK akan dinyatakan gugur ya, tidak tegas sekali. Nah berikutnya pelamar sebagaimana pada pasal 22 mengajukan lamaran sebagai SSCAN ya, ini juga seperti biasa kalau pendaftaran ASN ya. Pembuatan akun sekali di awal ya, kemudian pembuatan akun dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 ini tidak perlu membuat akun lagi ya, kalau saya simpulkan di sini, atau pelamar yang telah memiliki akun pada tahun 2020. Jadi yang sudah pernah ikut tahun 2020 tidak perlu membuat akun lagi. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf dapat melakukan gugatan mengajukan lamaran menggunakan data yang dimiliki ya. Ini kalau ada pembaruan data bisa melakukan pembaruan data. Pelamar yang telah memiliki, nah ini saya. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan yang oke. Kalau sudah punya akun, silakan dicek lowongan yang dibuka apakah sesuai dengan apa namanya jalur atau formasi yang dibuka ya. Nah, ini seleksinya, ini sangat penting menurut saya. Ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Yang pertama, seleksi administrasi itu ini ya, jadi mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi daerah. Nah, berikutnya adalah ini jelas-jelas sekali, pelamar yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang telah menemukan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi. Benar ya. Seleksi administrasinya secara terbuka pada SSC-ASN. Seleksi administrasi penyandang disabilitas menyesuaikan persyaratan yang tadi ya. Kemudian masa sanggah, pelamar yang keberatan ini banding ya, diberi waktu 3 hari sejak pengumuman. Sanggahan diajukan melalui SSC-ASN. Panitia seleksi daerah dapat menerima atau menolak sanggahan. Nah, ini berarti kewenangan dari pemerintah daerah, panitia daerah. Panitia seleksi dapat menerima alasan dalam hal kesalahan bukan pelamar, bukan berasal dari pelamar, ya, mungkin karena kesalahan teknis sistem atau jaringan dan sebagainya itu bisa diterima ya. Dalam hal alasan sanggah pelamar sebagaimana saya 3 diterima, panitia seleksi mengumumkan ini seleksi ulangnya 7 hari sejak berakhirnya waktu sanggahan. Nah, seleksi kompetensinya apa?
Ini ada kompetensi teknis, manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan jabatan masing-masing. Oke, berikutnya seleksi prioritas. Nah, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan assessment tahun 2021. Seleksi kompetensi sebagaimana dibahas pada ayat 1 itu terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, ini saya juga tidak terlalu tahu apa isinya, ya. Tapi yang jelas secara aturan seperti ini ya. Nah, berikutnya dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, ini kalau ada ini ya, ada persamaan nilai gitu ya misalnya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi, maka jabatan itu memberikan nilai akhir paling tinggi ya, dilihat yang paling tingginya. Nah, kalau yang berbeda, maka nilai akhir yang diambil dari nilai akhir terakhir. Ya. Jadi itu. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan background check. Ya. Ini untuk seleksi yang prioritas 2. Penilaian kesesuaian sebagaimana disebut ayat 4 ditetapkan oleh kementerian. Nah, ini jelas sekali ya, kalau ini kan seleksinya itu seperti ini ya. Hasil seleksi tadi yang prioritas 1 kan ada THK 2 yang apa namanya memenuhi ambang batas, guru non ASN, PPG dan juga guru swasta yang memenuhi ambang batas atau passing grade tahun 2021. Passing grade-nya berapa saya juga belum tahu ya. Ini saya hanya membahas atau mereview peraturan terkait dengan ini ya. Teman-teman pasti jauh lebih tahu tentang itu. Berikutnya adalah pelamar prioritas wajib mendaftar berdasarkan tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Nah, ini dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain. Ini yang mungkin yang kebutuhannya tidak banyak, akhirnya harus mencari sekolah lain yang bisa menerima dan masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan sekolah sebagai masuk pada ayat sebelum merupakan keberminatan pelamar untuk tempat. Nah, ini cukup menarik ya. Jadi ada privilege untuk bisa memilih tempat sendiri ya. Asalkan tempat yang dipilih itu sedang ada kebutuhan atau lowongan ya. Nah, tapi tetap ada rekomendasi ya dari Kementerian yang memberikan perintah tentang ya Kemendikbudristek harus ada rekomendasinya atau disetujui oleh Kemendikbudristek. Nah, ini seleksi umumnya menggunakan CAT 1BK, kemudian pelamar umum dapat. Nah, ini pelamar umum itu kan kasarannya kalau prioritasnya sudah terpenuhi ya baru bisa ada bagian untuk yang umum ya. Yang pertama kan pasti prioritas 1, 2, 3 itu kalau sudah terangkut semua baru umum itu dapat tempat ya sangat logis ya. Nah, ini pelamar umum kalau jika nilai yang diperoleh nilai ambang batas dan bertingkat baik. Nilai ambang batas itu adalah kompetensi teknis, manajerial, dan juga wawancara. Dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, ini rankingnya ya, ini yang diambil adalah kompetensi teknis yang pertama. Kalau sama-sama itu, baru kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kalau sama-sama lagi ke wawancara. Kalau sama lagi itu di usia. Jadi usia itu bisa jadi penentu ya, semakin tinggi usia. Kalau memenuhi deadlock seperti itu ya usia akan menjadi penentu yang terakhir. Pemilihan sekolah tadi sudah keberminatan P3K, kemudian ini jelas sekali ya, pemenuhan kebutuhan P3K didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi jelas sekali ya. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku sebagai pertama THK nilai ambang batas.
guru non, jadi itu urutan ya, THK 2, guru non ASN, lulusan PPG baru guru swasta. Jadi ya harus diikuti peraturannya. Nah ini dalam hal pemenuhan kebutuhan level lamar sebagai kalau dari 4 golongan itu tidak terpenuhi, baru prioritas 2 masuk ya. Nah kalau yang prioritas 2 juga belum terpenuhi, maka akan dipenuhi oleh prioritas ketiga, yaitu guru non ASN ya, dengan jabatan masa kerja minimal 3 tahun. Kalau 1, 2, 3 belum terpenuhi, maka baru pelamar umum ya. Jadi jelas yang saya sampaikan bahwa umum itu masuk ketika 1, 2, 3 sudah dapat tempat atau kuota yang harusnya dipenuhi oleh 1, 2, 3 tidak cukup, maka pelamar umum baru masuk. Tapi ya menurut saya oke-oke saja, karena apa? Karena kan tiap tahun ada rekrutmen ya, jadi kan tahun ini misalnya nggak lolos, tahun depan kan menjadi prioritas dan seterusnya. Itu kan advantage atau privilege yang bisa dimiliki oleh teman-teman. Berikutnya adalah, nah ini ada penambahan nilai ya. Kompetensi teknis bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ini juga ada penambahan nilai, menarik ya. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan di lamar dapat tambahan nilai 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Misalnya, kalau kompetensi teknisnya dapat nilai 60, berarti kan dapat 60, 120 ya. Itu kalau hitung-hitungan seperti itu, saya juga belum tahu. Dan saya juga belum pernah ikut, jadi saya tidak tahu. Kalau ini kan hitung-hitungan gampangannya aja, kalau 100% kan berarti sama dengan nilai yang didapatkan. Penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan disabilitasnya sesuai dengan jabatan, tambahan nilainya 10% dari kompetensi teknis ya. Kalau nilainya 60 ya dapatnya 6, berarti kan 66 jadinya. Berikutnya dalam hal pelamar mendapat tambahan nilai, poin A dan B secara kumulatif diberikan nilai kompetensi tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Jadi nggak bisa nilainya 100, tidak bisa kan. Ya maksimal kalau 60 ya mungkin 95 atau seperti itu ya. Jadi tidak, ini kan jelas sekali ya, tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi tidak bisa melebihi nilai tertinggi dari kompetensi teknis yang ditetapkan. Nah, seperti itu. Penambahan nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing instansi kompetensi dan sebagai komponen penentu terpenuhnya atau tidaknya awalnya. Jadi sangat menarik sekali ini ya. Oke, berikutnya adalah ini hasil seleksi untuk pelamar prioritas 1 dan pelamar umum menjadi tanggung jawab pada seleksi BDGK Kemendikbudristek. Pelamar 2-3 disampaikan oleh seleksi daerah untuk diberikan verifikasi dan validasi. Ini hanya teknis saja ya, urutan dan sebagainya itu. Ini masa sanggahnya tadi sudah jelaskan 3 hari setelah pengumuman. Berikutnya ini teknis sanggahannya. Nah, ini ada sanksi-sanksi ya. Kalau sudah lulus mengundurkan diri, mengundurkan diri kan tidak menyampaikan, nah ini berkas tidak selesai, kualifikasi tidak sesuai, meninggal dunia itu apa resikonya? Ini membatalkan urusannya. Ini penggantian pelamar, pengunduran ini teknis sekali ya. Ya ini kan kemarin yang sudah ramai sekali P3K yang lolos kemudian mengundurkan diri kan harus mengikuti peraturan. Ini juga mungkin merespon dari kejadian kemarin ya. Nah ini seperti ini pengangkatan saja ya. Saya kira tidak. Mungkin yang paling jelas ya syarat kategori dan juga seleksi itu yang mungkin sangat krusial ya. Itu juga sangat teknis ya dan sangat normatif. Jadi mungkin itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan ya sejauh pemahaman saya. Jadi ada prioritas 1, 2, 3, ada pelamar umum, ada seleksinya juga sangat jelas sekali bahwa
tidak lolos tahun lalu, tapi nilai ambang batasnya memenuhi, tidak berarti tahun ini otomatis lolos ya, tetap mengikuti seleksi yang dijelaskan tadi ya. Oke, mudah-mudahan tidak menambah bingung teman-teman yang mau ikutan apa namanya P3K tahun 2022 ini. Juga saya mohon maaf, disclaimer saya lebih banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi ya. Ini mudah-mudahan adalah mungkin membantu, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan bersiap-siap untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Saya doakan semoga semuanya lancar, diberi kemudian dan bisa lolos menjadi P3K tahun 2022. Terima kasih sudah menonton video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel Pak Syaf atau Pak Syafrin dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.